ilustrasi simulasi secara sederhananya, tapi secara logis nanti biar mudah dipahami. Kemudian juga ada unit lain, mungkin unit penjualan atau bagian penjualan yang juga nanti berkontribusi terhadap data penjualan yang nanti berpengaruh kepada persediaan, ya, baik pengadaan maupun penjualan. Jadi dari database gudang ini saya akan coba menunjukkan, atau paling nggak kita akan coba lihat ya dari sisi penggunaannya bagaimana nanti kita bisa mengontrol atau paling tidak mengotomatisasi terhadap beberapa kasus atau beberapa kebutuhan proses di dalam database ini tanpa harus melakukan program terpisah ya. Nah, jadi kalau dari ininya, dari apa namanya, definisi proses yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama mengenai status dari semua tabel yang ada. Yang pertama adalah status dari tabel master. Itu adalah tabel barang, itu tabel master atau tabel utama yang kita pakai dalam hal ini berkaitan dengan apa namanya kasus database gudang ini adalah mengenai barang. Jadi tabel masternya saya pakai tabel barang. Jangan tabel-tabel lainnya bersifat tabel transaksi. Ya, dalam kasus relasi penjualan itu biasanya umumnya seperti itu. Ini saya belum melibatkan yang lain-lain ya, dalam arti misalnya ada apa namanya, ada administrasinya, ada pegawainya, ada apa namanya, bagian spesifik, bagian-bagian lain dan lain-lainnya belum saya ikutkan. Jadi saya hanya mengambil nanti untuk penerapan sederhana pada kasus bagaimana kalau data itu bertambah, data itu berkurang dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, pada saat apa namanya trigger kita akan pasang, itu tujuannya kita akan mempunyai keinginan bahwa nantinya jika terjadi penambahan ya atau input data baru ke dalam tabel barang, maka nanti secara otomatis di tabel persediaan pun juga tercatat. Jadi misalnya bagian pengadaan barang ini mau beli barang baru nih, tapi kan dia harus masukin dulu masternya barang yang mau dibeli apa. Ya, maka nanti begitu bagian pengadaan itu entry data baru ke dalam tabel barang, master barang, maka nanti di tabel persediaan juga muncul. Hanya kodenya saja ya, tapi untuk hal-hal yang lainnya nanti masih bersifat nol. Nah, kemudian kalau sudah, maka nanti di bagian pengadaan, ya, kalau bagian pengadaan tadi sudah memasukkan data master barang, kemudian dia akan membeli untuk melakukan pengadaan atau penambahan stok misalnya, maka mereka juga entry di data pengadaan mereka sendiri. Dan yang namanya orang mengadakan barang itu kan bisa satu kode itu dibeli berkali-kali kan, satu kode barang itu bisa dibeli berkali-kali. Maka di tabel pengadaan itu sifatnya sebagai tabel transaksi untuk mencatat ini apa namanya kejadian transaksinya ya, sedangkan kode barangnya akan mengacu tetap ke tabel master barang. Jika nanti di tabel pengadaan itu dia akan mengentry ke situ pengadaannya mau tanggal berapa, jumlahnya berapa, tetapi data bisnis otomatis kalau pengadaan itu beli barang, maka di tabel persediaan juga harus terupdate nih jumlah terakhir, jumlah pengadaannya berapa, jumlah total terakhir berapa, stoknya berapa. Itu keinginan pemilik sistemnya seperti itu. Kemudian termasuk juga pada saat ada input atau ada proses penjualan barang oleh bagian unit penjualan misalnya ya, maka diharapkan juga terupdate juga di tabel persediaan, tabel stoknya. Jadi yang sudah terjual berapa, yang bisa berapa gitu ya. Jika nanti gudang itu bisa ngontrol dari tabel persediaannya bahwa ada pengadaan sekian, ada penjualan sekian, sehingga stoknya tinggal berapa. Nah, itu sudah menjadi pegangan untuk bagian gudang kalau misalnya ditanya oleh pimpin. Jadi di sini database-nya kita otomatisasikan seperti itu. Jadi kita pasangi trigger. Ya, nah kalau diperhatikan dari definisi prosedur yang kita akan buat atau trigger akan buat, ya. Jadi saudara nanti kalau akan membuat, diginikan dulu ya, artinya dibuat narasi dulu kira-kira Anda mau ngapain nih. Karena nanti di sini kita akan lihat di mana sih kita akan pasang trigger, prosesnya kayak apa, jalannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ya, jadi ya kalau sudah ahli sih monggo langsung ke triggernya, tapi jauh lebih baik kalau kita dokumentasikan dulu prosesnya mau kayak apa. Ya. Oke, jadi sampai sini ada
Jadi karena kalau persediaan kan saya rasa untuk semua yang kuliah ini atau Anda kan pasti sudah memahami. Oke, kalau itu coba saya buatkan tuh database-nya ya, sesuai kesepakatan atau sesuai materi yang saya sampaikan ini. Jadi di tabel barang, di tabel gudang ini ada, database gudang ada 4 tabel. Coba saya buat dulu di ininya ya, di PHP-nya. Ya, karena saya yakin saudara pasti harus sudah bisa kalau cuma bikin tabel. Cuman yang penting di sini adalah pada saat membuat tabel perhatikan betul ya strukturnya, perhatikan betul letak di mana nanti primary key-nya dan letak juga relasi nantinya seperti apa. Nah, selain melalui trigger, sebenarnya di MySQL itu juga sudah disediakan semacam fasilitas untuk menjaga integritas database. Nanti saya tunjukkan cara menggunakannya.